Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mita Astuti beserta dengan rekan saya, Saudari Hasliati Latif. Kami dari kelas C, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Magister Manajemen. Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategi, maka kami melakukan sebuah analisa terhadap PT Gudang Garam, di mana sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa PT Gudang Garam merupakan sebuah perusahaan pabrik rokok yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1958. Perusahaan ini didirikan oleh Choa Jin Hue atau lebih dikenal dengan sebutan Surya Wonowijoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat berumur sekitar 20 tahun, Bapak Surya mendapatkan tawaran untuk bekerja di sebuah pabrik rokok, umpamanya di pabrik NV Cap 93. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang terkenal di Jawa Timur, dan tentunya perusahaan ini juga bergerak sebagai perusahaan pabrik rokok terbesar di Jawa Timur pada saat itu. Berkat dengan kerja keras dan kedisiplinannya, beliau akhirnya mendapatkan sebuah promosi untuk menduduki jabatan direktur di NV Cap 93. Akan tetapi pada tahun 1956, Bapak Surya meninggalkan NV Cap 93 lalu mendirikan perusahaan sendiri. Beliau memilih lokasi semampir lalu mendirikan sebuah industri rumah tangga memproduksi rokok sendiri. Ia memulai industri rumah tangganya dengan memproduksi rokok kretek dan kelobot dengan merek Inghwe. Setelah 2 tahun berjalan, Inghwe berubah nama menjadi Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam. Menurut Duku Imam Widodo, seorang sejarawan Jawa, nama Gudang Garam yang disandang oleh Perusahaan Rokok Cap Gudang Garam tercermin pada logo yang masih digunakan sampai pada sekarang ini. Logo itu didesain oleh Bapak Surya sendiri bersama dengan salah seorang karyawan di perusahaan tersebut. Pada 4 Agustus 2017, Japan Tobacco International membeli 100% saham PT Karya Dibya Mahardika dan PT Surya Mustika Nusantara Tbk, anak perusahaan dari PT Gudang Garam Tbk. Dengan kata lain, mereka sudah terpisah dari PT Gudang Garam Tbk itu sendiri. Adapun logo perusahaan beserta dengan filosofinya adalah Gudang Garam menggunakan logo yang terdiri dari sebuah bangunan gudang tempat menyimpan garam dan gambar rel yang menunjukkan bahwa Gudang Garam berlokasi dekat dengan stasiun Kediri. Di belakang gudang tersebut terdapat gambar sebuah gunung, karena memang pada dasarnya PT Gudang Garam terletak di sebuah lokasi di mana pada belakang gedung tersebut terdapat sebuah gunung yang dikenal dengan Bukit Selomangleng. Bila kita perhatikan pada gambar tersebut terdapat beberapa pintu yang terbuka. Makna dari gambar ini adalah para karyawan menginginkan untuk terus bekerja, karena ketika semua pintu terbuka maka itu menandakan bahwa pekerjaan mereka telah usai, yang mengartikan bahwa mereka sudah tidak perlu lagi bekerja di tempat itu. Nah, dengan kata lain, dengan adanya beberapa pintu terbuka, beberapa pintu yang setengah terbuka, itu menandakan bahwa masih banyak pekerjaan yang belum selesai dan masih perlu dikerjakan esok harinya, sehingga para karyawan masih perlu untuk datang ke pabrik tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Seperti itu. Selain logo dan filosofinya, PT Gudang Garam juga memiliki visi dan misi. Salah satu visi misi dari PT Gudang Garam adalah menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam industri rokok domestik. Selain itu, misi dari PT Gudang Garam adalah menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen, sekaligus memberikan manfaat bagi setiap stakeholder. Itulah tadi pemaparan saya terkait dengan latar belakang, sejarah, filosofi, dan beserta visi misi dari PT Gudang Garam. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Hardiati Latif.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdiati Latif. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh rekan kelompok saya, yaitu saudari Mita Astuti. Dan di sini saya akan membahas tentang kolom scoring IFAS dan kolom scoring EFAS pada PT Gudang Garam. Di sini yang pertama saya akan bahas tentang kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan ada SDM, bobotnya 0,08, ratingnya ada 4 dan skornya ada 0,32. Yang kedua ada SDA, bobotnya 0,06, ratingnya ada 2 dan skornya ada 0,18. Yang ketiga fasilitas, bobotnya ada 0,06, ratingnya ada 2 dan skornya juga ada 0,18. Yang keempat ada ekonomi, bobotnya ada 0,27, ratingnya ada 3 dan skornya ada 0,21. Yang kelima ada politik, bobotnya ada 0,05, ratingnya ada 1 dan skornya ada 0,05. Cara mendapatkan skornya yaitu bobot dikali rating, yaitu 0,8 dikali 4 mendapatkan skor 0,32 dan begitu seterusnya. Cara mendapatkan jumlah bobot kekuatan yaitu semua bobot dijumlahkan. Yang pertama 0,08 ditambah 0,06 ditambah 0,06 ditambah 0,07 ditambah 0,05, jumlahnya menjadi 0,32. Sama dengan cara mendapatkan jumlah skor kekuatan, yaitu semua skor juga dijumlahkan menjadi 0,32 ditambah 0,18 ditambah 0,18 ditambah 0,21 ditambah 0,05, mendapatkan jumlah 0,94. Yang kedua saya akan bahas kelemahannya. Yang pertama teknologi, bobotnya ada 0,06, ratingnya ada 3 dan skornya ada 0,18. Yang kedua ada marketing, bobotnya 0,03, ratingnya ada 1 dan skornya ada 0,003. Yang ketiga ada distribusi, bobotnya ada 0,04, ratingnya ada 4, skornya ada 0,32. Yang keempat ada laba, bobotnya 0,04, ratingnya ada 2 dan skornya ada 0,08. Yang kelima ada di sini SIM, bobotnya 0,06, ratingnya ada 3 dan skornya ada 0,18. Cara mendapatkan skornya yaitu bobot dikali rating, itu 0,06 dikali 3 mendapatkan skor 0,18 dan begitu juga seterusnya. Cara mendapatkan jumlah bobot kelemahan yaitu semua bobot dijumlahkan, itu 0,06 ditambah 0,03 ditambah 0,08 ditambah 0,04 ditambah 0,06 sama dengan 0,27. Cara mendapatkan jumlah skor kelemahan yaitu semua skor juga dijumlahkan, yaitu 0,18 ditambah 0,03 ditambah 0,32 ditambah 0,04 ditambah 0,18, mendapatkan jumlah 0,79. Total bobot IFAS, cara mendapatkan total bobot IFAS di sini yaitu 0, jumlah bobot kekuatan ditambah dengan jumlah bobot kelemahan, yaitu 0,32 ditambah 0,27 mendapatkan 0,60. Di sini juga cara mendapatkan
total skor IFAS yaitu jumlah skor kekuatan ditambahkan dengan jumlah skor kelemahan yaitu 0,94 ditambah 0,79 sama dengan 1,73. Dan cara mendapatkan selisih skor kekuatan dan kelemahan yaitu jumlah skor kekuatan dikurang dengan jumlah skor kelemahan yang mendapatkan selisih yaitu 0,15. Yang kedua, kolom scoring EFAS-nya. Yang pertama peluang yaitu kemampuan. Yang pertama kemampuan, bobotnya 0,13, ratingnya ada 4, skornya ada 0,52. Persediaan BK, bobotnya ada 0,10, ratingnya ada 3 dan skornya ada 0,30. Yang ketiga produksi atau fasilitas, bobotnya ada 0,04, ratingnya ada 1 dan skornya ada 0,04. Yang keempat ada ekonomi, bobotnya 0,09, ratingnya ada 3 dan skornya ada 0,27. Yang kelima ada politik, bobotnya ada 0,06, ratingnya ada 2 dan skornya ada 0,12. Cara mendapatkan skornya yaitu bobot dikali rating yaitu 0,13 dikali 4 mendapatkan skor 0,52 dan seterusnya. Dan cara mendapatkan jumlah bobot peluang yaitu semua bobot dijumlahkan itu 0,13 ditambah 0,11 ditambah 0,04 ditambah 0,09 ditambah 0,06 mendapatkan jumlah 0,42. Dan cara mendapatkan jumlah skor peluang yaitu 0,52 ditambah 0,30 ditambah 0,4 ditambah 0,27 dan 0,12 mendapatkan jumlah 1,25. Yang kedua saya akan bahas ancamannya. Yang pertama teknologi, bobotnya ada 0,13, ratingnya ada 4, skornya ada 0,52. Marketing, bobotnya ada 0,05, ratingnya ada 1 dan skornya ada 0,05. Distribusi lambat, ancaman bobotnya itu 0,8, ratingnya ada 3 dan skornya ada 0,24. Laba di sini ada 0,06, ratingnya ada 2 dan skornya ada 0,12. Yang kelima ada SIM. Di sini bobotnya ada 0,07, ratingnya 4 dan skornya ada 0,21. Jumlah bobot EFAS yaitu 0,39. Cara mendapatkannya yaitu semua bobot dijumlahkan yaitu 0,13 ditambah 0,05 ditambah 0,08 ditambah 0,6 ditambah 0,7 hasilnya adalah 0,39. Dan cara mendapatkan jumlah skor EFAS yaitu dijumlahkan semua yaitu 0,52 ditambah 0,05 ditambah 0,24 ditambah 0,12 dan ditambah 0,21 mendapatkan jumlah 1,14. Total skor EFAS, cara mendapatkannya yaitu jumlah skor peluang dikurang dengan jumlah skor ancaman yang mendapatkan hasilnya yaitu 2,39. Dan selisih skor peluang dan ancaman yaitu jumlah skor peluang dikurangi dengan jumlah skor ancaman yaitu mendapatkan 0,11. Dan kesimpulannya yaitu untuk IFAS yaitu jumlah skor kekuatan lebih besar dari nilai skor kelemahan yaitu 0,94
lebih besar dari 0,79. Nilai selisih kekuatan dan kelemahan pertanda positif sama dengan 0,15. Hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara internal. Untuk EVAS-nya yaitu jumlah skor 1,25 lebih besar dari nilai skor ancaman 1,14. Nilai selisih peluang dan ancaman bertanda positif sama dengan 0,18. Hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara eksternal. Di sini saya akan membahas diagram Kartesius. Kuadran satunya strategi agresif growth, yaitu positif banding positif. Kuadran 2 strategi diversifikasi, yaitu positif banding negatif. Kuadran 3 strategi defensif, yaitu negatif banding negatif. Kuadran 4 strategi turnaround, yaitu negatif dibanding positif. Kesimpulannya yaitu di sini berdasarkan hasil analisa menunjukkan bahwa perusahaan ini berada pada kuadran 1, yaitu posisi ini menandakan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan yang ada secara maksimal. Seyoknya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.